Sangat menyenangkan saat melihat timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Kita semua pasti merasa puas setelah di pertemuan pertama kita geram akibat ulah wasit yang memihak Bahrain. Kemenangan juga menjaga asa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi apakah kalian tahu bagaimana peluang timnas Indonesia pasca mengalahkan Bahrain? Apakah ia masih sangat terbuka lebar peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk cari tahu dan simak videonya. Bagi para penggemar timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Pertandingan yang sangat menegangkan antara timnas Indonesia melawan Bahrain akhirnya bisa dimenangkan oleh timnas Indonesia. Gol semata wayang dari Oli Romeni membuat Bahrain menerima karmanya. Pasalnya sebelum laga dimulai sejumlah drama muncul, seperti pihak Bahrain yang memohon ke AFC agar laga dipindah ke tempat yang netral, atau pihak Bahrain yang mengirim tim pengawas khusus dari AFC untuk mengawasi jalannya pertandingan. Ya, apapun itu, akhirnya timnas Bahrain tetap tidak bisa menang melawan Indonesia. Kemenangan bagi Indonesia ini sangat penting karena tetap menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia. Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Sebelumnya mari kita lihat peta kekuatan di grup C pasca dua laga yang dilakukan di bulan Maret. Saat ini grup C sudah mengirimkan satu wakilnya untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, tim tersebut adalah Jepang. Jepang memastikan lolos ke Piala Dunia setelah mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0. Setelah mengalahkan Bahrain, timnas Jepang mengumpulkan poin sebanyak 19 dan itu sudah mustahil untuk dilewati oleh para pesaingnya. Praktis di grup C hanya tinggal menyisakan satu tiket otomatis untuk lolos ke Piala Dunia. Saat ini yang paling berpeluang adalah Australia, yang di dua laga bulan Maret berhasil mengumpulkan sebanyak 6 poin dan total menjadi 13 poin. Lalu bagaimana dengan peluang timnas Indonesia? Kesempatan lolos langsung ke Piala Dunia masih ada, walaupun sangat sulit dan terbilang mustahil. Bulan Maret ini timnas Indonesia mengumpulkan 3 poin saja, hasil menang melawan Bahrain dan kalah dari Australia. Dan saat ini timnas Indonesia duduk di peringkat keempat dengan raihan 9 poin, terpaut 3 poin dari Australia di peringkat kedua. Jika ingin lolos langsung, maka timnas Indonesia harus bisa menang di dua laga sisa, yaitu mengalahkan Cina dan Jepang di laga tandang. Selain meraih kemenangan, timnas Indonesia juga berharap dua pesaingnya, yaitu Arab Saudi dan Australia, kehilangan poin di dua laga terakhirnya. Dengan asumsi timnas Indonesia bisa menang di dua laga sisa, maka timnas Indonesia akan meraih 6 poin dan total poin akan menjadi 15. Mungkin saat melawan Cina, timnas Indonesia akan bisa menang karena pertandingan akan berlangsung di GBK. Selain itu, kekalahan memalukan di pertemuan pertama membuat motivasi timnas Indonesia untuk menang akan semakin besar. Ujian sesungguhnya adalah di laga terakhir saat melawan Jepang, karena selain melawan negara terkuat di Asia saat ini, Indonesia juga harus melawan Jepang di kandangnya. Sebenarnya hasil imbang sudah sangat baik, tetapi jika imbang maka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia karena timnas Indonesia kalah produktivitas gol dari Australia. Jepang yang sudah tidak punya motivasi lagi bisa saja akan melakukan rotasi pemain. Selain menang di dua laga, kita juga harus banyak berdoa agar Arab Saudi dan Australia di dua laga sisa tidak meraih hasil maksimal. Kita berharap Australia di dua laga sisa melawan Jepang dan Arab Saudi hanya meraih 1 poin saja, yaitu kalah dari Jepang dan imbang dari Arab Saudi. Dengan begitu maka poin Australia akan maksimal menjadi 14 saja. Sedangkan Arab Saudi di dua laga sisa akan melawan Australia dan Bahrain. Kita juga berdoa agar Arab Saudi hanya meraih 2 poin saja di dua laga tersebut, dengan rincian imbang dari Australia dan Bahrain. Skenario di atas memang bisa membuat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia secara langsung, akan tetapi sangat susah dan bisa dibilang peluangnya sangat kecil. Memang semua bisa saja terjadi di dalam sepak bola, namun tetap harus melihat data yang ada. Terlebih permainan Arab Saudi dan Australia mengalami kenaikan performa. Satu-satunya yang realistis bagi timnas Indonesia untuk ke Piala Dunia adalah melaju ke round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Di round 4 sendiri, setiap grup akan diambil 2 negara yang berada di posisi ketiga dan keempat. Ini adalah peluang paling realistis bagi timnas Indonesia. Untuk melaju ke round 4 terdapat 2 syarat, yaitu timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina di GBK dan Bahrain tidak mampu mengalahkan Arab Saudi di hari yang sama. Bila kedua skenario tersebut terjadi, maka timnas Indonesia bisa dipastikan akan masuk ke round 4 karena akan mendapatkan maksimal 12 poin, unggul jauh dari Bahrain dan Cina. Dalam round keempat, dari ke-6 tim yang menempati posisi ketiga dan keempat masing-masing grup, di round ketiga akan dibagi menjadi 2 grup dengan 1 grup berisi 3 tim. Setiap tim akan bermain melawan 2 tim lainnya dengan format single round robin, yang artinya tidak ada laga home dan away. Seluruh pertandingan akan dilaksanakan di tempat yang netral yang sudah ditentukan oleh AFC. Penentuan lolos adalah masing-masing juara grup akan otomatis lolos langsung ke Piala Dunia. Jadi hanya ada 1 negara yang lolos di setiap grupnya. Timnas Indonesia jika ingin lolos langsung maka wajib menjadi juara grup di ronde keempat ini. Lalu bagaimana peta persaingan di ronde keempat ini? Besar kemungkinan akan diisi oleh negara-negara Timur Tengah seperti Qatar dan Uni Emirat Arab dari grup A, atau antara Yordania, Irak dan Oman di grup B. Sementara di grup C besar kemungkinan Arab Saudi. Memang tidak akan mudah, apalagi melawan negara Timur Tengah. Mereka akan melakukan segala cara untuk bisa meraih kemenangan, termasuk berkompromi dengan wasit, seperti yang dilakukan Bahrain saat melawan Indonesia di leg pertama.
Akan tetapi timnas Indonesia memiliki momen positif ketika melawan negara Teluk. Di grup C sendiri timnas Indonesia meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 4 laga melawan Arab Saudi dan Bahrain. Terlebih peta kekuatan negara Timur Tengah saat ini juga hampir berimbang. Contoh saja Bahrain yang baru saja dikalahkan oleh timnas Indonesia. Mereka adalah juara Piala Teluk atau Piala AFF-nya negara Timur Tengah. Besar kemungkinan timnas Indonesia akan meraih hasil positif di round keempat ini. Bahkan jika gagal menjadi juara grup, tetap masih ada kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia jika berada di peringkat kedua round keempat ini. Setelah itu akan masuk ke round kelima, dan jika menang di round kelima maka akan melaju ke playoff konfederasi. Perjalanan timnas Indonesia masih panjang. Kita berharap timnas Indonesia bisa lolos melalui round keempat ini, sehingga akan terhindar dari lawan yang berat di playoff konfederasi. Mari kita doakan agar timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia.